Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fikratul Iza dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang telah saya buat, yaitu berkaitan dengan kurikulum pendidikan Islam untuk memenuhi mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Beni Kurniawan, MPDI. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tentang pendidikan. Pendidikan merupakan personal yang kompleks, menyangkut semua komponen yang terkandung di dalamnya. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Selain mempunyai tujuan keilmuan, pendidikan Islam juga mempunyai tujuan menjadikan manusia sebagai khalifah yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya suatu program yang terencana yang dapat mengantar proses pendidikan sampai pada tujuan yang diinginkan. Proses belajar mengajar, pelaksanaannya, sampai penilaian dalam pendidikan lebih dikenal dengan istilah kurikulum pendidikan. Suatu hal yang penting dalam masalah pendidikan formal adalah pengaturan kurikulum. Bahkan termasuk sebagai acuan bagi evaluasi berhasil atau tidaknya proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah. Definisi kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu karir, yang artinya pelari, atau kurer, yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Barulah pada tahun 1955, istilah kurikulum dipakai dalam bidang pendidikan dengan arti sejumlah mata pelajaran dalam suatu perguruan. Kurikulum atau manhaj kurikulum adalah seperangkat perencanaan dan media untuk mengantar lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Kurikulum yaitu rencana atau bahasan pengajaran sehingga arah kegiatan pendidikan menjadi jelas dan tersusun. Seiring berjalannya waktu, pengertian kurikulum mulai berkembang lebih luas, yaitu mencakup segala aspek yang mempengaruhi pribadi siswa. Kurikulum dalam pengertian yang modern ini mencakup tujuan, mata pelajaran, proses belajar dan mengajar, serta evaluasi. Hakikat kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktivitas, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematis diberikan oleh pendidik kepada anak didiknya dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Konsep dasar kurikulum sebenarnya tidak sesederhana itu, tetapi kurikulum dapat diartikan menurut fungsinya yaitu 1. Kurikulum sebagai program studi. 2. Kurikulum sebagai kegiatan terencana. 3. Kurikulum sebagai hasil belajar. 4. Kurikulum sebagai reproduksi kultural. 5. Kurikulum sebagai pengalaman belajar. Berdasarkan keterangan tersebut, maka kurikulum pendidikan Islam merupakan satu komponen pendidikan agama berupa alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Maka dari itu, dibutuhkan kurikulum sebagai alat yang memiliki berbagai fungsi atau multifungsi demi terwujudnya final destination dari pendidikan itu tersendiri. Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam menurut Al-Syaibani, saya akan menjelaskan beberapa saja ya. Menurut Al-Syaibani yang dikutip oleh Ani Nur Hidayati dalam bukunya yang berjudul Kurikulum Inovasi,
yaitu sebagai berikut. A. Kurikulum pendidikan Islam harus mewujudkan tujuan pendidikan dan materi pelajarannya. Untuk pelajaran agama dan akhlak harus diambil dari Al-Quran dan hadis, serta memberikan contoh suri tauladan dari tokoh-tokoh terdahulu yang baik. Kurikulum pendidikan Islam sangat memperhatikan pengembangan menyeluruh tentang aspek pribadi siswa, yaitu intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual. Untuk para peserta didik harus diajarkan dan dibina dalam berbagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kurikulum pendidikan Islam harus memperhatikan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat, dunia dan akhirat, jasmani dan rohani manusia. Keseimbangan itu tentunya bersifat relatif karena tidak dapat diukur secara objektif. Asas kurikulum pendidikan Islam. Suatu kurikulum, tak terkecuali kurikulum pendidikan Islam, harus mengandung beberapa unsur utama seperti tujuan, isi mata pelajaran, metode mengajar, dan penilaian. Semua unsur tersebut harus tersusun dan mengacu pada sumber kekuatan yang menjadi landasan dalam pembentukannya. Sumber kekuatan tersebut dikatakan sebagai asas-asas pembentuk kurikulum pendidikan. Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani mengemukakan asas-asas pembentukan kurikulum sebagai berikut. 1. Asas religius atau agama. Kurikulum pendidikan Islam yang diterapkan berdasarkan nilai-nilai ilahiyah, sehingga dengan adanya dasar ini, kurikulum diharapkan dapat menolong peserta didik untuk membina iman yang kuat, teguh terhadap ajaran agama, berakhlak mulia, dan melengkapinya dengan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. 2. Asas falsafah. Asas ini memberikan arah tujuan pendidikan Islam dengan dasar filosofis, maka kurikulum akan mengandung suatu kebenaran di bidang nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini sebagai suatu kebenaran. 3. Asas psikologis. Asas ini mempertimbangkan tahapan kejiwaan peserta didik yang berkaitan dengan perkembangan jasmani, intelektual, bahasa, emosional, dan lainnya. Sehingga dengan landasan ini, kurikulum bisa memberikan peluang besar bagi anak-anak dan bagaimana belajar itu berlangsung, serta dalam keadaan bagaimana anak itu bisa memberikan hasil yang sebaik-baiknya. 4. Asas sosiologis. Kurikulum diharapkan turut serta dalam proses kemasyarakatan terhadap peserta didik, penyesuaian mereka dengan lingkungannya, pengetahuan dan kemahiran dari anak didik yang akan menambah produktivitas dan keikutsertaan mereka dalam membina umat dan bangsanya. Selanjutnya, perlu ditekankan bahwa satu asas dengan asas lainnya merupakan suatu kesatuan yang integral sehingga dapat membentuk kurikulum pendidikan Islam yang terpadu, yaitu kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pengembangan anak didik dalam unsur ketauhidan, keagamaan, pengembangan pribadinya sebagai individu, dan pengembangannya dalam kehidupan sosial. Prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. Prinsip pada dasarnya merupakan konsistensi dalam mewujudkan suatu tujuan. Dalam suatu kurikulum pendidikan, prinsip merupakan komponen penting demi tercapainya kurikulum yang integral dan matang, sehingga dalam pelaksanaannya mencapai kesempurnaan yang diinginkan. Terlebih lagi, dalam kurikulum pendidikan Islam yang berdasarkan kepada sumber pokok agama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka,
Di sini dituntut kesinambungan prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam dan sumber pokok Islam. Prinsip tersebut saya jelaskan beberapa poin. 1. Prinsip berdasarkan Islam termasuk ajaran dan nilai-nilainya. 2. Prinsip mengarah kepada tujuan, artinya seluruh aktivitas yang diproduksi oleh kurikulum harus mengarah kepada tujuan pendidikan. 3. Prinsip pertautan antara seluruh kegiatan kurikulum dengan seluruh aspek sosiologis baik internal ataupun eksternal. 4. Prinsip relevansi, kesesuaian dengan kondisi sekarang. 5. Prinsip integritas, artinya sumber daya manusia yang dihasilkan oleh kurikulum mampu menyelaraskan dan mengintegralkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Selanjutnya, prinsip efisiensi, yaitu mengarahkan dengan cermat pendayagunaan usaha untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Lanjut, prinsip kontinuitas dan kemitraan, yaitu bagaimana kurikulum mempunyai kelanjutan dalam kerjanya dengan kaitan-kaitan kurikulum lainnya. Yang terakhir, prinsip individualitas, artinya kurikulum memperhatikan kondisi pribadi anak didik yang dididiknya. Isi kurikulum pendidikan Islam. Materi pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum pendidikan Islam pada masa sekarang nampaknya semakin luas. Hal ini karena dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Selain itu juga semakin beratnya beban yang ditanggung oleh pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. Oleh karena itu, tuntutan perkembangan yang demikian pesatnya, maka para perencana kurikulum pendidikan Islam juga dituntut untuk memperluas cakupan yang terkandung dalam kurikulum pendidikan Islam. Antara lain, berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Al-Ghazali membagi isi kurikulum pendidikan Islam dengan 4 kelompok dengan mempertimbangkan jenis dan kebutuhan ilmu itu sendiri. 1. Ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu agama, misalnya fikih, tafsir, dan sebagainya. 2. Ilmu bahasa sebagai alat untuk mempelajari ilmu Al-Quran dan ilmu agama. 3. Ilmu yang fardu kifayah seperti matematika, kedokteran, industri, pertanian, dan lain sebagainya. Yang keempat, ilmu-ilmu beberapa cabang ilmu filsafat. Organisasi kurikulum. Bentuk organisasi kurikulum tersebut memiliki ciri tersendiri dan mengalami pengembangan secara berurutan, sejalan dengan berbagai penemuan baru dalam ilmu kurikulum. Di antara organisasi kurikulum sebagai berikut. 1. Separated subject kurikulum. Kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran, dalam berbagai macam yang terpisah-pisah satu sama lain, seakan-akan ada batas pemisah antara yang satu dengan yang lainnya. 2. Correlated kurikulum merupakan bentuk organisasi yang menghubungkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Hubungan ini dapat dilakukan baik sewaktu-waktu ataupun secara diupayakan. Yang ketiga,
Broad File Curriculum merupakan bentuk organisasi kurikulum yang dibuat dengan melebur mata pelajaran yang sejenis ke dalam satu pelajaran. Yang keempat, Integrated Curriculum. Kurikulum ini meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan-bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan, dengan berharap dapat membentuk kepribadian murid yang integral selaras dengan kehidupan sekitarnya atau sekelilingnya. Kesimpulan, kurikulum pendidikan Islam adalah bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Mungkin sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa, jika mau mengkritik atau memberi saran, sangat berterima kasih kepada kalian yang mau memberikan tanggapan atau komentarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.